Dan untuk bagian bawah ya ini anakan-anakan sapihan hasil ternak di kandang kami. Ini ada beberapa ekor yang sudah kami sapih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya ya yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk di sore hari ini lagi pemberian pakan di kandang kami ya. Ini merupakan kandang breedingan kami. Ini udah nginjak di bulan ke-11 ya. Dari awal dulu kita mulai beternak breeding ya, atau menganakan di awal tahun, yaitu di bulan Januari. Dan sekarang udah bulan 11, ini ke-11 bulannya ya. Ini ternak di kandang kami. Dan untuk sekarang ya kami menggunakan pakan tambahan ya, berupa ini perpaduan atau pencampuran antara konsentrat sama ampas tahu. Nih kelihatan untuk domba-domba di kandang kami ya udah mulai lahap untuk penggantian pakan ini. Akan tetapi ya untuk pakan hijauannya kami masih menggunakan pakan hijauan sebagai pakan utama. Ini indukan-indukan yang lagi beranak ya, cukup banyak lah yang beranak. Dari sekian banyak indukan ini udah hampir semua beranak di kandang kami. Tetapi ya tetap aja namanya beternak, tetap aja ada yang gagal dalam pemijahan. Ini dari sekian banyak indukan ada satu ya yang dari awal belum bisa beranak atau belum bunting lah. Ada kemungkinan mungkin itu mandul apa majir ya. Untuk indukannya ya ini indukan jumbo nih, kelihatan untuk badannya cukup gemuk nih. Kalau dilihat sepintas itu seperti lagi bunting ya, akan tetapi ini belum ada kepastian lah untuk indukan ini apa bunting apa enggak, karena ya tadi kami melakukan pengecekan. Jadi untuk indukan ini ya untuk anakannya atau janinnya belum keraba lah. Biasanya kan kalau indukan yang udah bunting besar, apabila dipegang di bagian bawah sebelah kanan ya, jadi biasanya udah keraba. Biasanya kita udah bisa merasakan denyut nadi janinnya ya. Kadang ada ya yang bergerak-bergerak gitu. Akan tetapi ya untuk indukan ini sepertinya belum bisa memastikan hamil atau tidak. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya ya, walaupun kita udah sekian lama beternak, tetap aja yang namanya kegagalan pasti ada juga. Walaupun kita pengawinan dalam kondisi birahi ya, ini udah berapa kali kita kawinkan ya, akan tetapi ini belum membuahkan hasil ya. Mungkin ini belum rezeki kita ya. Aja ada indukan yang gagal di dalam pengawinan. Ini ya yang ada di ruangan ini merupakan indukan-indukan yang anakannya udah kita sapih. Dan untuk bagian bawah ya ini anakan-anakan sapihan hasil ternak di kandang kami. Ini ada beberapa ekor yang sudah kami sapih nih. Ini yang jantannya ya, anakan-anakan jantan cukup bagus-bagus. Alhamdulillah lah untuk anakan di kandang kami cukup bagus-bagus. Dan tanduknya pun cukup bagus lah segini.
Dan untuk sebagian sini ya ini yang betinanya ya ini umur sekitar 4 bulan 5 bulan lah. Untuk ternak di kandang kami ya untuk penggantian pakan ini udah kelihatan ya, untuk domba-dombanya udah mulai lahap lah untuk pemberian pakan konsentrat sama ampas tahu. Ini merupakan pakan tambahan ya biar ternak-ternak yang ada di kandang kami itu ya istilahnya perkembangannya itu maksimal. Jadi kemarin ya ketika menggunakan pakan full rumput ya ini untuk indukan-indukan yang beranak ya malahan badannya itu turun lah, agak kurus-kurus. Dan sekarang ya kita antisipasi, kita menggunakan pakan tambahan sekaligus ya kita itu menekan operasional, karena ya untuk pakan konsentrat ini ya bisa menekan operasional atau istilahnya mengurangi pakan hijauan. Ini udah mulai berasa lah apabila kita bandingkan ya pemberian pakan rumput sama pemberian pakan konsentrat yang dicampur ampas tahu ya ini udah kelihatan perbedaannya ya istilahnya kan rumputnya lebih sedikit yang diberikan terhadap ternak-ternak kita. Dan apabila kita hitung, apabila kita beli rumput sama beli konsentrat ya sama ampas tahu perbandingannya ya lumayan lah, ada perbedaan. Apabila kita hitung ini lebih irit lah. Cuma ya untuk perubahan pakan ini harus melalui proses ya, jadi tidak bisa langsung istilahnya untuk ternak ini atau untuk domba-domba di kandang kita itu langsung suka terhadap pakan ini ya. Kita bertahap lah, sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah ya untuk saat ini udah kelihatan domba-dombanya udah mulai lahap lah. Dan kedepannya perencanaan untuk di kandang kami akan melakukan pemberian pakan ya berupa silase. Jadi kita antisipasi ya karena ini musim penghujan ya, kadang hujan dari pagi sampai sore, kadang ya untuk pengaritan ya kalau dalam posisi hujan selain kita malas ya untuk mengarit dan juga ya untuk rumput yang basah emang kurang bagus untuk ternak-ternak yang ada di kandang kita. Jadi kita antisipasinya kita menyiapkan pakan yang diolah atau diawetkan. Untuk di kandang kami lagi mempersiapkan untuk pemberian pakan silase. Dan untuk pembuatan pakan silase nanti kita bikin kontennya ya di konten-konten berikutnya ya. Mudah-mudahan ini untuk pemberian pakan ini ya bisa menjadi istilahnya pakan alternatif ya untuk di musim penghujan ini. Jadi apabila kita punya stok pakan yang diawetkan ya, jadi kita apabila terjadi hujan dari pagi sampai sore ya kita cukup memberikan pakan yang ada ya istilahnya pakan stok kita. Jadi untuk di musim penghujan yang istilahnya hujan dari pagi sampai sore kita tidak usah mengarit, jadi kita bisa menggunakan pakan silase. Cuma ya pemberian pakan silase juga ya itu memerlukan proses karena untuk ternaknya tidak bisa langsung mau makan silase tersebut. Justru itu juga kita harus bertahap. Ya kita kendalanya ya istilahnya untuk pemberian pakan silase ini karena untuk kandang kami ini di daerah pemukiman ya. Jadi ada tetangga ya takutnya untuk perubahan pakan ini biasanya kan domba itu suka berisik ya. Jadi ya untuk pemberian pakannya, untuk penggantian pakan silase ini kita lakukan bertahap. Ya untuk sementara untuk pemberian pakan ini ya
untuk silasenya kami berikan di pagi hari. Jadi untuk sore hari kemarin ya percobaan, justru dombanya itu bersuara terus ya, berisik. Ya istilahnya kan dimakan ya dikit-dikit cuma ya sambil bersuara. Jadi kita tidak nyaman lah. Intinya kita mengganggu ketenangan tetangga lah. Apabila dilakukan untuk percobaan di malam hari. Jadi untuk proses pemberian silase kami melakukan di pagi hari. Jadi ya untuk di pagi hari kan istilahnya untuk di siang hari ya walaupun dombanya agak berisik akan tetapi tidak begitu mengganggu terhadap tetangga lah istilahnya seperti itu. Cuma untuk di malam hari ya karena waktu orang lain istirahat apabila ternak kita bersuara terus ya jelas itu sangat mengganggu ketenangan ya tetangga. Jadi alangkah baiknya ya emang untuk pemberian pakan atau perubahan pakan ini dilakukan ya secara bertahap ya. Kita lakukan di pagi hari dulu, seandainya pakan tersebut emang udah lahap dimakan oleh domba tersebut dan kita bisa diberikan di sore harinya. Kemudian ya untuk kedepannya ya mudah-mudahan ya untuk perubahan pakan ini ya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ya kita beralih ke sistem beternak modern. Jadi kita pakan dipersiapkan ya kita bisa bikin sekali ya untuk stok 1 bulan atau 2 bulan ya harapannya ke depan seperti itu. Jadi kita tidak menyita waktu untuk mengarit tiap hari. Jadi ya untuk di kandang kami ya mencoba untuk sistem beternak modern ya untuk kedepannya. Dan untuk sampel silasenya ya sebenarnya sih untuk di kandang kami ini udah saya bikin sebagian ya. Ini tong-tong yang berisi silase yang udah jadi ini udah ada 3 tong dan ini ada juga yang kita bikin di plastik nih karena tong kita terbatas ya. Jadi kita bikin atau tempat penyimpanannya dengan plastik. Ya sebenarnya sih untuk penyimpanan ini ya lebih aman menggunakan tong-tong seperti ini karena ini ya tidak rawan bocor lah. Ya kalau di plastik biasanya kan kadang ada tikus, ada ya istilahnya ayam, dan kadang bisa dibolongin dan itu bisa menyebabkan kegagalan dalam proses pembuatan silase. Kemudian ya untuk yang selanjutnya ya nanti kita sepil lah untuk proses pembuatan silasenya. Ya mungkin di konten-konten kami berikutnya. Ya mungkin ya untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk rekan-rekan semuanya ya salam beternak, salam sukses, salam ngarit ya untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.